Shalom saudaraku, ibadah keluarga Jumat Agung hari ini, firman Tuhan bertema totalitas kasih di kayu salib. Efesus pasal 3 ayat 18 dan 19. Paulus berkata bahwa ada satu hal yang tidak boleh tidak harus dipahami oleh setiap orang percaya, yaitu kasih Kristus. Dalam Efesus pasal 3 ayat 18, Paulus berkata, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus." Saudaraku, totalitas kasih Kristus itu dinyatakan di kayu salib. Ya, salib. Salib yang oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 23 dikatakan sebagai batu sandungan bagi orang-orang Yahudi dan kebodohan bagi orang-orang bukan Yahudi, telah menyatakan totalitas kasih Kristus. Jadi, yang Paulus minta adalah kita memahami betul totalitas kasih Kristus ini. Karena kasih Kristus akan menjadi tidak ada artinya jika hanya kata-kata saja yang didengar dan dibaca saja. Akan tetapi, jika kita memahami, mengalami, dan bahkan merasakannya secara langsung, betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, maka kita menjadi tahu betapa berartinya kasih Kristus itu. Totalitas kasih di kayu salib itu, kata Paulus, punya 4 dimensi. Dimensi pertama adalah lebarnya. Istilah lebar menunjukkan bahwa kasih Kristus yang dinyatakan di kayu salib itu merangkul semua orang di segala tempat, di semua benua. Tidak ada yang terkecuali. Bangsa apapun kita, Kristus mengasihi. Apakah seseorang tinggal di istana atau di penjara, di apartemen mewah, atau di kolong jembatan, Kristus mengasihi. Lalu dimensi yang kedua adalah panjangnya. Istilah panjang berarti mencakup rencana Allah dalam jangka panjang ke depan. Tetapi juga berarti tidak ada akhirnya. Mencakup masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kasih Kristus telah dinyatakan sejak sebelum dunia dijadikan sampai pada kekekalan. Itu dicatat dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5. Saudaraku, kasih Kristus tidak berubah, tidak berkurang, sekalipun manusia tetap melakukan dosa. Ia akan menunggu dan mengharapkan manusia sadar akan dosanya. Kasih Kristus yang dinyatakan di atas kayu salib begitu panjang, tidak dapat diukur dan tidak terbatas. Sehingga Paulus berkata di dalam ayat 19,
kasih Kristus itu melampaui segala pengetahuan. Jadi tidak ada yang terlalu kecil yang luput dari kasih Kristus, dan tidak ada yang terlampau besar yang tidak dapat dicakup oleh kasih Kristus yang dinyatakan di kayu salib. Dimensi yang ketiga, tingginya. Istilah tinggi dalam bahasa aslinya berarti ukuran tinggi atau tempat tinggi di surga. Paulus memakai kata tinggi untuk memberikan gambaran kepada jemaat Efesus bahwa kasih Kristus mengatasi langit bahkan sampai surga. Berarti kasih Kristus itu tidak terukur dan tiada terbatas. Ketika kita hidup dalam kasih-Nya, saudara-saudara, tak satu pun musuh yang dapat menjangkau. Berarti kita aman bersama Kristus. Kasih Kristus yang dinyatakan di kayu salib begitu tinggi, mencapai surga. Ia mencapai takhta Allah. Sekalipun manusia dapat memupuk amal kebaikan sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya, akan tetapi tetap saja tidak mungkin mencapai takhta Allah. Hanya satu jalan untuk mencapai takhta Allah. Kasih Kristus. Kasih Kristus yang dinyatakan di kayu salib. Kasih Kristus itu adalah satu-satunya yang mampu membuka pintu surga dan hati Allah. Dimensi yang keempat, dalamnya. Saudaraku, istilah dalam berarti kedalaman atau tempat yang dalam. Kasih Kristus begitu dalam sehingga tidak ada yang terlampau dalam yang tidak dapat dijangkau oleh kasih Kristus. Manusia sudah terjatuh begitu dalam ke jurang maut karena dosa. Orang percaya bisa terjatuh begitu dalam dan terpuruk oleh berbagai kesulitan dan penderitaan. Siapa yang dapat menolongnya? Jawabnya adalah kasih Kristus. Dari sudut pandang manusia, memang itu tidak mungkin. Namun Paulus berkata di dalam Roma pasal 11 ayat 33, oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Itulah, saudara-saudaraku, jalan yang ditempuh oleh kasih Kristus. Jalan salib, Via Dolorosa, tidak dapat dipahami dan tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Bayangkan saja, seorang manusia yang sudah terjatuh begitu dalam dunia akhirat, seperti penjahat di sebelah kanan Yesus ketika disalibkan. Karena telah menerima kasih Kristus yang begitu dalam, maka ada sebuah kepastian masuk surga.
Dan itu ditegaskan oleh Yesus di dalam Lukas pasal 23 ayat 43. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi, kita harus memahami totalitas kasih Kristus yang dinyatakan di kayu salib, yang membuktikan betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Saudara-saudaraku, kasih Kristus yang dinyatakan secara total di kayu salib telah menyelesaikan secara tuntas dalam menghapus dosa saudara. Sekalipun kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak ekonomi dan kesulitan dalam keluarga, tidak ada yang bisa melampaui kasih Kristus. Kristus tetap mengasihi saudara. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Biarkan kasih Kristus menguasai hati, pikiran, dan perasaan saudara. Salam sehat dan sejahtera. Amin.